Laga Persib versus PSM berjalan kasar, berbuah sanksi denda 50 juta rupiah. Dikritik bobotoh habis-habisan, Febri Haryadi justru dipuji Bojan Hodak. Banyak yang menyebut imbang lawan PSM gara-gara tidak ada Levi Madinda, Bojan Hodak buka suara. Resmi diputuskan Komdis PSSI hari ini, dihukum tanpa penonton hingga akhir musim. Selamat datang di channel Planet Persib. Buat kamu pendukung setiap Persib Bandung, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar Persib Bandung dari channel kami. PSM Makassar membayar mahal laga melawan Persib Bandung yang telah digelar di Stadion GBLA, Senin, 4 Desember 2023. Meski merebut 1 poin karena menahan imbang Persib 0-0, namun 6 pemain PSM mendapat kartu kuning. Di antaranya, Yan Cesayuri pada menit ke-9. M. Arfan pada menit ke-38. Safrudin Tahar pada menit ke-44. Salman Zahran Sidik pada menit ke-64. Victor Mansarai pada menit ke-85. Dan Ananda Rehan pada menit ke-90. Akibatnya, Laskar Pinisi harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Denda ini tertuang pada Peraturan Kode Disiplin PSSI Pasal 53 Ayat 1.a. Denda sebesar setidaknya 50 juta rupiah apabila dalam satu pertandingan ada 5 atau lebih pemain yang diberikan sanksi peringatan kartu kuning. Dengan demikian, pasukan Ramang harus legowo menerima denda tersebut. Sementara itu, di kubu Maung Bandung ada 2 pemain yang mendapat kartu kuning. Mereka adalah Deddy Kusnandar pada menit 11. Dan Nick Kuipers pada menit ke-90. Meskipun Persib Bandung tidak dijatuhi sanksi denda oleh PSSI, namun kerugian tetap diderita Persib untuk pertandingan berikutnya. Sebagai contoh, Deddy Kusnandar harus absen saat laga melawan Persik Kediri, karena sudah mengantongi 4 kartu kuning. Sedangkan Nick Kuipers juga cukup was-was saat laga melawan Persik Kediri, karena sudah mengantongi 6 kartu kuning. Itu berarti jika Nick mendapat kartu kuning lagi di laga versus Persik Kediri, maka perolehan kartu kuning menjadi 7, dan Nick Kuipers dipastikan harus absen di laga versus Bali United. Seperti diketahui bersama, dalam regulasi tertulis, pemain yang mendapatkan 4 kartu kuning pertama dan kelipatan 3 selanjutnya, harus menjalani sanksi larangan bermain 1 kali. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. Aliran bola di lini depan Persib Bandung menemui jalan buntu ketika Persib Bandung menghadapi PSM Makassar. Imbasnya tidak ada gol yang tercipta dan laga berakhir dengan skor 0-0. Ini jadi laga pertama bagi Maung Bandung tidak memainkan Levi Madinda usai sang pemain selesai masa peminjamannya. Ditanya soal kehilangan sosok Madinda di lini tengah, Bojan Hodak buka suara. Menurutnya, Beckham Putra Nugraha yang di laga ini dipasang sebagai gelandang serang tampil cukup baik. Meski memang diakuinya di babak pertama, dia masih terlalu banyak aksi yang tidak perlu. Beckham juga hari ini bermain cukup bagus. Dia di babak kedua bermain cukup baik, di babak pertama dia sedikit terlalu banyak ingin memberikan kesan menghibur, kata Bojan Hodak. Di 20 menit akhir, Stefano Beltram yang merupakan pemain asing baru akhirnya diturunkan. Pemain asal Italia ini memang direkrut untuk mengisi posisi dari Madinda di putaran kedua. Bojan menyebut bahwa sang pemain masih butuh waktu untuk beradaptasi. Lalu Stefano ketika masuk, dia terlihat memiliki kualitas, tetapi masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca dan permainan di sini, ujar Bojan Hodak. Saya pikir Coach Boyan juga harus sabar melihat perkembangan Beckham ya. Karena Beckham masih termasuk pemain di bawah 23 tahun ya. Laga comeback Febri Haryadi dijalani saat Persib Bandung bertanding melawan Dewa United. Dia bermain sejak menit pertama dan tampil selama 1 babak, namun banyak yang mengkritik performa sang winger ketika berada di atas lapangan. Akan tetapi, Bojan Hodak memiliki penilaian berbeda untuk Febri. Dia cukup senang dengan kinerja sang pemain terutama dari etos kerjanya. Bagaimana dia bersedia untuk banyak berlari dan turun membantu pertahanan. Untuk Febri, saya cukup senang dengan permainan dia di laga sebelumnya. Dia jadi pemain yang paling banyak berlari di babak pertama. Itu artinya dia melakukan banyak tugas dalam bertahan, kata Bojan Hodak.
Diakui oleh Bojan, bahwa performa pemain 27 tahun itu belum berada di bentuk terbaiknya. Karena dia lama menderita cedera dan butuh waktu untuk mengembalikan sentuhannya. Namun perannya sangat dibutuhkan Persib di sektor sayap pasca hengkangnya Fresh Butuan. Jadi saya senang dengan permainan dia, tentunya dia lama tidak bermain dan belum cukup tajam di barisan depan, tapi kini dengan perginya Freds, dia memiliki lebih banyak peluang untuk tampil, ujar pria asal Kroasia tersebut. Bojan pun berharap dalam waktu dekat, kontribusi Febri untuk tim makin maksimal. Dia hanya perlu bermain lebih banyak. Satu kali dia bermain dengan bagus di pertandingan, maka dia bisa mengembalikan lagi kualitasnya, pungkasnya. Ini dia, lagi-lagi terjadi. Ini akan menjadi bentuk evaluasi tentunya. Ya, saya menduga sepertinya memang ada penyusup tadi, supporter dari tim tamu. Betul. PSIS Semarang menerima sanksi laga kandang tanpa penonton buntut keributan supporter yang terjadi pada laga kontra PSS Sleman. PSIS Semarang harus menerima sanksi cukup berat dari Komdis PSSI pasca pertandingan menghadapi PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Jatidiri. PSIS dijatuhi sanksi pertandingan tanpa penonton hingga akhir musim kompetisi Liga 1 2023-2024 karena dianggap melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023. Mahesa Jenar dinilai melakukan pelanggaran karena terjadi pengulangan kejadian yang sama, yaitu keributan supporter PSIS Semarang dan supporter tim tamu. Merujuk kepada pasal 70 ayat 1, ayat 4 dan lampiran 1 nomor 5 kode disiplin PSSI tahun 2023, klub PSIS Semarang dikenakan sanksi larangan menyelenggarakan pertandingan dengan penonton saat menjadi tuan rumah. Sejak keputusan ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat sampai dengan kompetisi Liga 1 tahun 2023-2024 berakhir, bunyi pernyataan resmi dari Komite Disiplin PSSI. Selain itu, PSIS juga dijatuhi sanksi denda sebesar Rp25 juta. Menanggapi hukuman tersebut, CEO PSIS Yoyok Sukawi mengatakan bahwa hukuman tersebut sangat berat dan kurang adil. Yoyok mengatakan, PSIS akan mengajukan banding karena menganggap hukuman tersebut tidak adil dan cukup berat. Kami akan mengajukan banding karena di dalam surat juga disebutkan bahwa kami dapat banding. Semoga masih ada titik cerah bagi kami untuk mendapatkan keadilan, kata Yoyok Sukawi. Kericuhan supporter terjadi pada laga PSIS Semarang versus PSS Sleman pada pekan ke-21 Liga 1 2023 hingga 2024. Di Stadion Jatidiri oknum supporter tuan rumah dan tim tamu terlibat saling lempar hingga harus diredam oleh petugas keamanan. Dalam keributan usai laga yang dimenangi PSIS 1-0 itu, Yoyok Sukawi turut menjadi korban pelemparan. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and so